Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Ya, Alhamdulillah kita ketemu kembali dalam kesempatan hari ini. Ini adalah pertemuan yang ke 10 ya. Nah, kali ini kita akan bicara tentang market arsitektur. Nah, pertemuan ini sekaligus menjadi bagian awal dari penjelasan mengenai target dari mata kuliah ini ya di akhir semester ini ya. Nanti saya akan jelaskan apa yang menjadi target dari mata kuliah ini ya di pertemuan di 4 pertemuan terakhir. Ya, jadi barangkali teman-teman angkatan 2020 ya mahasiswa sudah mengikuti pelatihan atau sesi diskusi dengan teman-teman KMTA di pekan lalu yang berkaitan dengan bagaimana membuat market. Nah, alhamdulillah beberapa materi juga nanti akan saya singgung di sini. Nah, ini sebenarnya sifatnya lalu akan menjadi pelengkap dari yang kemarin barangkali sudah dilakukan. Ya. Nah, mengapa market itu penting ya? Manfaat market itu sebenarnya apa sih? Kalau kita bisa lihat di sini ya, kita melihat di sebelah kanan ini adalah bangunan yang sudah jadi, bangunan yang sudah jadi. Nah, sebelah kiri ini adalah marketnya. Jadi ilustrasi yang dibuat oleh market ini menunjukkan betul ya bahwa memberikan indikasi atau memberikan gambaran bagaimana bangunan itu nanti akan dibangun atau bagaimana bentuk bangunan itu pada kenyataannya setelah bangunan itu dibangun. Tentu saja memang saat ini sudah banyak program-program untuk membuat gambar 3 dimensi, bahkan animasi dan sebagainya. Tetapi market masih memberikan sensasi 3 dimensional secara langsung. Kita bisa melihat, meraba, pegang, merasakan langsung ruang itu di dalam versi mininya. Ya, jadi ini luar biasa manfaat market itu ya. Nah, kita ingat pelajaran sebelumnya dulu ya, kita bicara tentang bagaimana mengembangkan desain itu menggunakan pendekatan model ya. Nah, ini adalah evolusi yang kita bisa lihat dari bentuk yang sederhana sampai dengan bentuk yang lebih rumit. Lagi-lagi dengan cara bermain-main seperti ini, memainkan bentuk dan sebagainya, kita akan menjadi lebih sensitif terhadap nilai-nilai estetika gitu ya. Nah, ini adalah contoh lagi dari beberapa market yang sudah dibuat oleh beberapa arsitek profesional ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana sekaligus di dalam kesempatan ini saya ingin menunjukkan pendekatan-pendekatan estetika itu dilakukan ya. Contohnya saja misalnya apa namanya? Ini ada bagian-bagian yang kita lihat ada perulangan, ada unity antara bentuk jalan dengan bentuk objeknya ya. Lalu ada juga ini ya, objek yang di sebelah kanan ini juga demikian. Ada beberapa perulangan ya, ada perulangan bentuk yang muncul di sana. Demikian juga yang ada di sini ya. Bentuk-bentuk ini mungkin berbeda satu dengan yang lain, tetapi ada kemiripan di sana sehingga ini menunjukkan adanya kesan estetika yang menyatu di dalam desain tersebut ya. Nah, ini satu lagi contoh bagaimana sebuah bangunan setelah jadi di dalamnya, lalu interior pun juga mengambil bentuk-bentuk yang terinspirasi dari bentuk bangunan itu. Ya, bagaimana mendesain kursi dan sebagainya. Ini adalah karya dari arsitek ternama Zaha Hadid, ya sebuah museum. Nah, ada satu arsitek yang juga sangat terkenal di sekitar tahun 90-an, 80-90-an, namanya adalah Richard Mayer dari Amerika Serikat.
dia mempunyai koleksi maket yang lalu diletakkan di dalam satu gedung lalu dibuat menjadi museum. Jadi ini adalah karya-karya beliau yang didokumentasikan. Jadi proyek-proyek yang dia bangun, dia akan buat maketnya. Ya. Jadi dengan demikian klien itu akan lalu bisa melihat langsung, ya, malah merasakan langsung bagaimana bangunan itu nanti akan dibangun. Nah, ini juga masih dari Richard Mayer. Kita sekali lagi juga bisa melihat di sini bagaimana dia memainkan elemen-elemen perulangan garis-garis horizontal itu untuk menjadi pengikat dari bentuk-bentuk tersebut. Ya, ada kontras di sini. Ya, terus ini juga demikian. Jadi ada sirip-sirip horizontal yang itu membuat ritmenya menjadi menyatu antara bangunan yang satu dengan bangunan yang lain. Demikian juga dengan yang di sebelah kiri ini, dia menggunakan bentuk struktur kotak gitu ya, menghubungkan antara objek fasad yang ada di sebelah kiri dengan tampak yang di sebelah depan. Nah, maket ada banyak sebenarnya macamnya. Tentu saja kita pernah memulai dengan maket studi ya. Seperti kalau kalian ingat pada saat saya minta untuk mencoba membuat maket atau model bidang dengan hanya satu kertas saja, itu sebenarnya merupakan pendekatan maket studi. Nah, kita akan mempunyai kesempatan untuk membuat maket itu dengan cara yang sederhana, dengan cara yang cepat, hanya sekedar untuk melihat, merangsang atau memunculkan gagasan-gagasan di tahap sangat awal. Nah, kita lihat di sini menarik cara dia menunjukkan proporsi skala ya, skala bangunan terhadap manusia. Nah, ini penting untuk nanti lalu akan kesannya seperti apa bangunan ini, seberapa besarnya dan sebagainya. Bahan bebas ya, ini bisa menggunakan bahan kardus. Ini mungkin sama juga kardus Indomie yang dibalik begitu lalu dibuat menjadi seperti itu. Jadi untuk tahap awal sebenarnya maket-maket studi itu boleh dikembangkan dengan material sederhana ya, tetapi yang paling penting adalah di situ kita mempunyai bayangan gambaran dari bentuk tiga dimensi dari karya desain kita di tahap awal. Nah, hampir sama dengan maket studi tadi ya. Ini maket massa juga demikian ya. Dia menggunakan bahan yang sederhana dengan apa namanya pengerjaan juga yang sangat sederhana, tetapi sudah mulai dikaitkan dengan proporsi atau skala dari lingkungan sekitarnya. Jadi seperti halnya kalau kita mau membuat maket studio stupa 1 itu, nah boleh saja silahkan coba dibuat site-nya, site kosong begitu, lalu buatlah karya yang disesuaikan ukurannya dengan site itu. Jadi nanti akan kita tahu apakah bangunan kita itu terlalu besar atau terlalu kecil dan sebagainya. Nah, ini demikian juga ya, disesuaikan dengan kondisi site dan seterusnya. Nah, ada juga market struktural yang ini adalah bicara tentang fokus kepada struktur. Nah, ini lalu mengingatkan kita kepada bagaimana kita membuat market atau model latihan di pertemuan pekan lalu ya tentang rangka. Jadi komposisi rangka. Ini betul-betul mencerminkan itu. Jadi bagaimana kalau kita bisa membuat rangkanya, kita bisa membuat pendekatan secara estetika dari aspek struktur ini, berarti kita punya bayangan bagaimana nanti bangunan ini akan dibangun. Ya, rangka bukan lalu hanya rangka saja, tetapi boleh dikombinasikan dengan tarikan kabel, dengan jaring-jaring dan sebagainya, dengan apa namanya membran, ya. Lalu di sini juga dikaitkan atau dihubungkan dengan lipat. Nah, ada juga market interior yang ini juga sangat populer, terutama kalau kita mengikuti pameran-pameran karya pameran perumahan ya di mal-mal besar itu mereka akan biasanya menunjukkan tidak dengan gambar tapi dengan maket 3 dimensi seperti ini sehingga klien calon pembeli rumah apartemen atau rumah tinggal itu dia akan punya bayangan nanti layout interiornya seperti apa. Bahkan kalau kita mengingat pada masa kecil dulu ya teman-teman mungkin yang putri yang
atau mungkin adik-adik kita itu mereka bermain-main dengan boneka Barbie lalu membuat rumah-rumahan seperti ini, interiornya seperti itu dan sebagainya. Nah, saya beberapa kali memancing kawan-kawan untuk sebenarnya pada saat kita mau menseriusi market ya untuk membuat seperti ini akan menjadi lahan bisnis ya untuk membuat rumah-rumahan Barbie tetapi dengan pendekatan yang lebih modern, lebih yang berbeda itu ya. Tidak seperti Barbie yang kesannya itu hanya pink dan purple gitu ya. Tapi ini dia ada mau membuat kesan yang bermacam-macam pun bisa. Dan ini belum banyak yang mengambil apa namanya kesempatan ini sebagai lahan bisnis ya. Nah, ini juga salah satu bagaimana ilustrasi market itu. Jadi betul-betul interiornya itu diperlihatkan ya. Jadi dengan demikian kita lalu pada saat presentasi dengan klien itu mudah sekali menjelaskan bahwa nanti isinya seperti itu, seperti ini dan sebagainya. Di saat yang sama si arsitek ini juga membuat kulit bangunannya. Jadi komplit antara interior dengan eksterior. Saya sendiri mengalami itu pada saat tugas akhir. Dulu saya membuat juga mock up dari interior bangunan saya itu ya. Jadi saya punya bangunan sepanjang 1 meter gitu ya. Saya mengerjakan dengan hanya kertas karton saja. Saya membuat stadion lalu saya saya buat seperti itu interiornya. Nah, sehingga pada saat menjelaskan kepada menjelaskan kepada penguji itu saya cukup menggunakan market ini. Jadi market saya buka, lalu saya menjelaskan interiornya seperti ini dan sebagainya. Nah, tentu saja ini adalah market pengembangan yang sudah lebih profesional, ya, yang sekali lagi banyak kita jumpai di pameran-pameran real estate, di mall-mall atau di kantor-kantor pengembang gitu ya atau developer yang biasanya menggunakan warna-warna yang relatif mirip seperti nanti pada saat bangunan itu dibangun. Ya, seperti halnya kita di kampus itu ada beberapa market seperti ini ya, market Masjid Sudarmiah kita ada di gedung rektorat, lalu juga yang ada kayaknya ada di Fakultas Teknik juga ada satu market yang lain. Nah, tentu saja ini memang sudah dikerjakan secara profesional dan lagi-lagi banyak kawan-kawan, banyak kakak-kakak angkatan yang sekarang juga menekuni bisnis membuat market seperti ini, ya. Jadi tentu saja ini harganya lalu sangat-sangat mahal. Nah, lalu yang terakhir ini saya kira saya lalu akan menyampaikan bahwa satu lagi mengenai market arsitektural. Nah, apa itu market arsitektural? Market arsitektural ini adalah market-market yang biasanya nuansanya seperti ini itu dibangun atau dikerjakan oleh kawan-kawan arsitek di studio atau kawan-kawan mahasiswa arsitektur ya pada saat mereka melakukan studi. Jadi kami sebenarnya di dalam tugas akhir pun juga tidak pernah minta untuk mengerjakan market dengan kualitas seperti ini karena ini tentu saja akan sangat mahal. Nah, sementara di sisi yang lain ya contohnya saja ya ini saya kembali ke gambar ini. Itu ada kawan-kawan tugas akhir itu yang menghabiskan biaya jutaan rupiah untuk mengerjakan market-market seperti ini. Mereka pesan keluar gitu ya ke orang-orang yang profesional dengan warna-warna dan material yang seperti itu. Nah, sementara sebenarnya yang nanti akan kita pelajari di akhir bagian dari mata kuliah Trimatra ini adalah market arsitektural yang kira-kira seperti ini. Dengan bahan yang seadanya, dengan bahan yang cukup murah, dengan warna yang cukup hanya satu warna monokromatis seperti ini ya. Kalau putih ya kita pakai putih semua nuansanya. Kalau kita mau pakai coklat seperti ini atau kayu ya kita akan gunakan kayu semua dan sebagainya. Nah, ini yang nanti akan saya harapkan kita harapkan nanti teman-teman semester 1 nanti akan bisa mampu membuat seperti ini. Dan ini relatif sebenarnya tidak terlalu mahal biayanya.
Nah, contoh ya, maket ini dikerjakan mungkin hanya dengan kertas ivory saja. Yang menjadi menarik adalah kesannya semuanya putih, warna putih, dia kombinasikan dengan beberapa bukaan. Ini yang kemarin saya bilang, tolong bangunan itu atau karya desainmu itu dikombinasikan antara bukaan dan tertutup, ya, transparan dengan solid. Lalu ini ada gelap dan terang, ada bagian yang ada cahaya dan sebagainya. Jadi ini permainan-permainan seperti itu akan menjadikan karya desain kita itu menjadi berbeda. Nah, ini dengan kayu, ya, ini dengan kayu. Dan yang cukup populer adalah kayu balsa karena mudah dipotong. Ya, kalau kalian kesulitan untuk mendapatkan di tempat masing-masing, boleh beli online, itu ada sekarang. Ya, nah ini juga dengan kayu. Ya, kita bisa lihat bagaimana permainan dia antara ini bangunan ini kotak saja kan, kotak saja, tetapi lalu dia mainkan dengan bentuk-bentuk kontras dengan cara mengatur bukaannya, dengan cara mengatur solidnya, dengan cara mengatur elemen yang berbeda, menambahkan ini dan sebagainya. Jadi masing-masing ini bentuknya mirip tetapi berbeda, ya. Jadi walaupun kotak tetapi kesan dinamisnya masih tetap muncul. Nah, ini juga demikian, ini dengan kayu juga, kombinasi dengan ini mungkin kalau tidak plastik jadinya dengan kertas kalkir, bagian yang putih bening ini, ya, ada kesan transparan di sana. Ya, jadi ada layer 1, 2, 3, 4 yang masing-masing itu juga punya kemiripan masing-masingnya. Nah, ini juga kombinasi antara kayu dengan bisa jadi ini PVC, plastik PVC yang lembaran ada, atau mungkin kertas tebal seperti ivory dan sebagainya. Nah, yang di sebelah kanan ini kayaknya dengan material karton saja atau yellow board, ya. Dan ini murah sekali. Ya, ini yang saya sampaikan tadi bahwa sebenarnya dengan biaya yang sangat murah pun kita bisa menggunakan, bisa membuat market-market yang menarik gitu ya. Nah, ini dengan kayu, ya, semua dia dengan kontur ya. Ada permainan ketinggian tanah, lalu semua market dengan kontur. Bahkan kalau kita lihat amati ya, bahkan pohon-pohonnya pun juga dia mengambil nuansa warna yang sama. Ya, ini kombinasi antara kayu dengan softboard atau dengan particle board yang lalu dia potong dan sebagainya. Jadi kita bisa lihat sekali lagi kesan estetika itu muncul pada saat bentuk bangunan itu dikaitkan dengan elemen-elemen estetika seperti 10 poin yang kemarin sudah saya jelaskan di pertemuan yang lain. Nah, satu lagi ya tambahan adalah market kontur atau tapak. Seperti gambar yang sebelumnya tadi, kita lihat bahwa nilai lebih dari bangunan ini adalah terletak salah satunya pada konturnya. Nah, demikian juga dengan ini, ya. Demikian juga dengan ini. Di dalam kesempatan ini atau di bagian-bagian ini, kontur itu diatur dengan terpisah ya. Jadi dibuat dengan cara seperti itu, dibagi per layer. Nah, ini terlihat sekali ini ya. Jadi layer 1, layer 2 dan seterusnya, lalu bangunan ada di atasnya atau di dalamnya. Nah, ini kita bisa lihat. Ya, jadi bahkan dengan kontur seperti ini, lalu arsitektur yang muncul itu akan terasa sekali nilai-nilainya. Jadi bukan hanya di dalam tanah yang flat datar saja, tetapi ada di dalam tanah yang berkontur. Nah, nanti di semester 3 kemungkinan besar akan kita belajar tentang ini. Ya. Gambar di sebelah kanan atas ini kita bisa lihat ini dengan kardus ya, atau apa namanya, corrugated paper ya. Jadi ini ada kardus saja yang dia potong menjadi kontur, dan boleh ya kita menggunakan material yang ada di sekitar kita. Nah, lalu apa sih sebenarnya bahan-bahan yang bisa kita gunakan? Banyak sekali ya. Ada corrugated paper atau kertas bergerigi atau kardus ya, kardus bekas Indomie, kardus bekas bungkus yang lain dan sebagainya. Kalau mau yang lebih mahal sedikit, ada corrugated paper yang berwarna.
ya seperti ini. Walaupun mungkin untuk saat ini saya akan menyarankan gunakan satu warna saja, karena dengan warna yang macam-macam itu kalau tidak terbiasa nanti justru desain kita akan terasa akan menjadi lebih sulit gitu. Ada juga chipboard. Chipboard ini adalah papan kertas yang dia agak tebal, lalu bagian tengahnya itu biasanya ada hampir sama dengan ini apa namanya gestureboard ya, chessboard seperti ini ya, tetapi lebih tipis. Nah, kalau kita tidak bisa beli ya, kita sebenarnya bisa bikin sendiri. Pakai saja kertas yellow board, lalu kita tempeli di atasnya itu dengan kertas warna yang dikehendaki, misalnya warna hitam, kertas manila hitam atau manila putih dan sebagainya. Akrilik atau PVC, ada juga PVC yang lembaran. PVC ini bahannya itu persis seperti pipa paralon atau pipa air itu, tetapi dia bentuknya lembaran. Itu ada yang jual. Dan yang terakhir adalah kayu. Nah, kayu yang populer memang kayu balsa, ya. Nah, alat yang ya baik. Nah, alat yang biasanya akan dipakai ya tentu saja adalah eh, pisau pemotong. Ya, saya akan menyarankan gunakan saja cutter. Ada beberapa kawan yang menggunakan cutter dengan pemotong yang seperti ini, tetapi sebenarnya kita bisa saja menggunakan cutter biasa. Hanya kalau mau yang lebih enak lagi, sebenarnya bisa cari cutter yang sudutnya itu 30 derajat. Ya, jadi seperti ini lebih runcing, lebih tajam. Ya, boleh dengan pinset, ya, seperti ini untuk terutama menempelkan bagian-bagian yang kecil. Lalu juga gunakan penggaris atau juga gunakan pemotong dalam bentuk seperti jangka ini untuk memotong objek-objek yang melingkar. Ya, jadi ada pisaunya nanti bisa dijangka seperti itu. Ya, ini alat dan bahan yang lain ya boleh nanti dicari juga. Tentu saja ada tambahan lem, uhu dan sebagainya ya. Ini saya mengambil dari materinya Mas Faisal Ramadan ya dari workshop pelatihan membuat maket ya. Nah, spesifik ini saya akan coba tunjukkan bagaimana beberapa contoh market dengan menggunakan kayu. Ya, jadi kayu, lalu kita lihat atap, dia buat menjadi sirip-sirip seperti ini. Jadi kesannya tidak flat saja satu datar, tapi ada kombinasi. Ini juga demikian kita bisa lihat ada bukaan di sini, ya, ada atap yang datar, tapi ada juga bagian yang miring dan sebagainya yang berlubang. Nah, ini juga masih menggunakan kayu. Ya, kayu memang material yang cukup populer karena memang secara bahan cukup eksotis gitu ya istilahnya itu mempunyai karakter yang kuat. Walaupun tentu saja kalau kita bisa membuat dengan cara yang baik itu kertas ivory dan kertas yellow board itu saja sudah cukup sekali. Nah, ini adalah contoh yang lain dengan kayu dan kita boleh menambahkan dengan cahaya dan sebagainya. Nah, ini gambar yang saya dapatkan di satu tempat ya. Bahannya adalah kayu, materialnya, bentuknya adalah bangunan tradisional. Nah, ini juga yang menarik bahwa di tempat kita itu belum banyak karya-karya arsitektur ini menjadi souvenir. Ya, di tempat lain ini sudah diperjualbelikan ya menjadi souvenir yang lalu dibeli orang untuk pada saat berkunjung ke satu tempat tertentu. Nah, ini juga dengan kayu ya. Kita bisa lihat kombinasi antara pohon dengan bangunannya itu semuanya nuansanya sama. Nah, ini kayu ya, dia modifikasi potongan, dia bikin menjadi 3 dimensi seperti itu. Nah, satu yang lain adalah komponen landscape. Landscape ini menjadi penting sekali karena akan mendukung memberikan nilai lebih dari apa namanya? Dari market yang kita buat gitu ya. Kita bisa lihat di sini bagaimana pohon-pohon diatur seperti itu ya. Dan ini pohon-pohon itu banyak macamnya ya. Jadi ada yang seperti ini ya, dia menggunakan material-material sederhana, maaf ya, seperti ini ya. Bahkan dengan ranting-ranting saja yang polos seperti itu ya. Tapi ada juga yang dia menggunakan seperti ini, jadi kertas saja dipotong lalu disusun-susun seperti itu.
Nah, tetapi ada juga yang membuat dengan cara yang lebih realistis gitu ya. Yang lebih realistis dengan daun, dengan dahan seperti itu ya. Dia menggunakan kawat ya atau kabel ya. Kabel itu kan dia kita kupas kulitnya itu lalu nanti serat-seratnya itu bisa kita buat menjadi seperti itu. Lalu di atasnya bisa ditempel-tempel dengan sponge ya atau serbuk kayu ya lalu nanti dicat dan seterusnya. Nah, tetapi tentu saja ada banyak cara yang lain, ada cara yang sederhana untuk membuat pohon ya. Kita bisa lihat di sini pohonnya itu sebenarnya dua dimensional. Hanya kertas dipotong lalu diatur sedemikian sehingga bahkan kalau kita lihat orang-orangnya pun juga sebenarnya dua dimensional saja yang lalu dia lipat. Si anjing, si sepeda itu kan sebenarnya objek dua dimensional, tetapi dengan penambahan seperti itu lalu kesan arsitekturnya akan muncul. Nah, bahkan ada yang lebih ekstrim lagi. Dalam satu desain yang dia posisinya ada di tengah hutan, pohon itu hanya diwakili oleh tiang-tiang saja. Ya, tiang-tiang ini mewakili dari pohon yang banyak sekali. Karena kalau dia pohon itu dibuat dengan pohon yang besar yang banyak, itu justru nanti akan menutupi desain bangunan itu sendiri. Jadi memang cara mengatur landscape itu banyak caranya dan kita boleh dengan sangat kreatif mengembangkan sendiri sesuai kebutuhan. Nah, ini dengan ranting-ranting ya, ini dengan ranting-ranting dan ini kita lihat di sini dengan potongan kertas dan nanti kita akan lihat di satu kesempatan yang lain. Nah, ini yang tadi saya maksudkan ya. Jadi objeknya dua dimensi seperti ini dipotong tapi lalu dilekatkan menjadi memutar seperti itu. Ya, jadi pohon seperti itu. Nah, saya kira ada beberapa tips yang boleh nanti dipikir dicatat bahwa yang pertama kita harus paham betul market yang akan kita buat itu sebenarnya pesannya apa. Ya, apa yang ingin disampaikan. Misalnya kita ingin menunjukkan kesan keistimewaan dari desain kita terkait dengan pencahayaan, berarti market kita itu perlu memainkan bagaimana caranya supaya cahaya itu bisa masuk, efek cahaya itu bisa muncul dari market itu. Tapi kalau misalnya market kita itu akan menunjukkan posisi desain kita itu terhadap misalnya suasana site yang istimewa, mungkin landscape-nya menjadi bagian yang penting sekali untuk kita selesaikan. Nah, yang kedua adalah bagaimana kita memilih material. Material ini lalu akan menentukan image-nya seperti apa. Contoh misalnya kita akan membuat sebuah market dengan kesan tradisional itu menggunakan kayu atau yellow board itu akan sangat mendukung. Tapi untuk market-market yang kesannya itu lebih kepada minimalis dan sebagainya itu mungkin akan menggunakan kertas ivory atau PVC itu mungkin akan lebih tepat. Nah, pemilihan materi ini akan tentu saja mempengaruhi penentuan jenis lem atau perekat apa. Saya masih melihat lem fox putih, lem kayu putih itu masih menjadi lem yang powerful yang bisa kita gunakan dalam banyak kesempatan ya. Untuk lem kayu bisa, lem kertas bisa. Nah, untuk yang menggunakan lem kertas yellow board, hati-hati jangan menggunakan lem G atau lem Korea karena biasanya nanti basahnya itu akan membekas tidak hilang di dalam kertas itu. Nah, kalau sudah yang keempat tentu saja gunakan alat-alat yang tepat ya, terutama alat untuk memotong dan latihan memotong yang baik gitu ya, yang efektif seperti apa. Nah, kalau sudah tentu saja bagaimana memotong itu ya. Jadi memang ini harus latihan untuk memotong material yang agak keras itu bagaimana caranya. Ini sedikit saja siapkan tentang langkah-langkah ya, siapkan bahan dan alat, lalu siapkan gambar side plan, denah, tampak dan kalau perlu potongan. Nah, salinlah gambar-gambar itu ke dalam bahan yang akan dipotong ya. Sesuaikan dengan skalanya. Kalau misalnya skalanya mau 150 ya print saja gambarnya atau difotokopi gambar itu ke dalam 150 lalu disalin di atas bahan. Nah, kalau sudah silakan dipotong sesuai bahan masing-masing lalu direkatkan gitu ya.
Saya kira itu ya, di sini saya tegaskan lagi bahwa pilihan materialnya banyak, bisa kertas ivory, yellow board, atau kertas duplex yang warnanya putih abu-abu itu, kayu balsa, dan juga kita boleh menggunakan campuran yang lain seperti styrofoam dan lain-lain. Nah, mengapa market? Ini juga saya ambil dari Mas Faisal ya. Di sini jelas sekali ya, karena masalah uang. Saya kira tentu saja satu tadi nilai manfaat bahwa dia mendukung skill desain kita itu ya, kita bisa membayangkan betul bentuk bangunan kita itu akan seperti apa. Lah, tentu saja yang kedua adalah sketsa 3 dimensi itu akan sangat terbantu kalau kita punya maket ya. Kalau teman-teman yang belum cukup punya skill untuk menggambar ya, dengan maket itu akan kita lihat saja maketnya, kita gambar. Bahkan kalau ada yang masih lebih sulit lagi atau ingin lebih mudah lagi ya, maket itu saja difoto, lalu fotonya itu ditutup dengan kertas kalkir, lalu kalkir itu digambar, itu akan lalu gambar 3 dimensinya akan dengan mudah bisa kita dapatkan. Nah, tetapi yang terakhir adalah tentu saja ada masalah finansial. Ini akan bisa menjadi lahan mencari rezeki gitu ya. Nominalnya ada di sana ya. Market yang besar harganya dihitung per sentimeter persegi. Dan ini kalau sudah jadi market utuh itu ya, itu harganya akan bisa mencapai jutaan. Saya berkali-kali ya mendorong, menantang kepada teman-teman semester 1 itu, berani nggak mengambil proyek tugas akhir dari kakak-kakak kelas itu. Tawarkan harga setengah lebih murah dibandingkan harga yang ada di luar. Kalian sambil belajar, minta kepada kakak kelas untuk memberikan kepercayaan kepada kalian ya. Kerjakan bareng-bareng, dikeroyok, akan menjadi tambahan uang saku untuk kalian. Kerja hanya satu semester gitu ya, tapi lumayan untuk tambahan uang saku. Nah, ini yang juga disampaikan oleh Mas Faisal ya. Setelah kita punya gambar, lalu silahkan nanti disiapkan ukurannya itu, lalu diplot di dalam kertas yang akan, atau bahan yang akan kita buat ya. Setelah dipotong nanti lalu ditempelkan ya, kalau perlu gunakan pewarnaan, finishing dan sebagainya. Jadi saya kira itu ilustrasi yang disampaikan oleh Mas Faisal kemarin. Saya mengambil mengambil bahan ya sedikit dari situ. Nah, ini adalah ilustrasi contoh yang sudah dihasilkan. Nah, baik. Ya, jadi singkat cerita ya, sebagai bagian dari satu penilaian akhir untuk, atau penugasan ya untuk akhir semester ini, saya akan minta kepada teman-teman mahasiswa untuk menghubungkan ya, ini langsung sekarang ya, mengkaitkan mata kuliah Dwimatra Trimatra ini dengan mata kuliah Stupa 1 ya. Di tahun-tahun yang lalu mata kuliah Stupa 1 dengan Dwimatra Trimatra itu tidak ada kaitannya. Jadi seringkali saya mengamati teman-teman mempunyai desain yang sangat bagus di mata kuliah Dwimatra Trimatra, tetapi pada saat lalu melihat karya Stupa 1 itu, rupanya karya Stupa 1-nya kok biasa saja, tidak ada nilai-nilai estetika, tidak ada kreativitas yang muncul tercermin di dalam karya itu. Nah, mulai tahun 2019, kami mencoba untuk mengintegrasikan mata kuliah ini dengan Stupa 1. Nah, jadi saya akan menegaskan lagi bahwa nanti penilaian untuk market ini ya, setiap mahasiswa untuk membuat market ini adalah akan dinilai 2 kali. Ya, jadi kalian mengerjakan satu tugas tetapi akan mendapatkan 2 nilai di mata kuliah Stupa 1 dan juga di mata kuliah Dwimatra Trimatra. Sehingga kalau misalnya kalian mungkin secara umum akan ingin mendapatkan nilai bagus di mata kuliah Stupa 1, itu mestinya juga akan mendapatkan nilai yang bagus di mata kuliah Dwimatra Trimatra. Tetapi kadang-kadang juga ada kejadian bahwa dia secara fungsi bagus ya, secara konsep bagus, tetapi secara estetika kurang bagus, sehingga di mata kuliah Stupa 1 bisa mendapatkan nilai lebih maksimal, tetapi di mata kuliah Dwimatra Trimatra tidak. Nah, ini lagi-lagi karena tadi bahwa komponen-komponen estetika itu tidak
dikawal betul, tidak diaplikasikan betul dalam mendesain micro library. Nah, jadi sekali lagi silahkan nanti dikerjakan maket ini untuk mendukung mata kuliah Stupa 1. Bahannya apa? Bahannya bebas ya. Kalian boleh mengambil apa saja yang ada di sekitar kita. Lagi-lagi saya tidak tidak meminta ini karena memang kondisinya seperti ini ya. Jadi saya tidak mewajibkan untuk satu orang menggunakan bahan tertentu. Bahkan kalau kalian merasa Pak saya mau pakai koran boleh nggak? Boleh. Ya, silahkan koran itu dimodifikasi sehingga bisa menjadi bahan membuat maket yang bagus gitu ya. Itu boleh itu ya. Ukuran alas sekitar 60 kali 40 cm ya. Jadi ukuran side yang dibuat itu sekitar itu. Kalau mau lebih besar saya kira boleh-boleh saja ya. Tapi yang paling penting adalah bangunannya harus ukurannya cukup jelas. Jadi saya membayangkan mungkin antara sekitar 1:50 atau 1:70 itu ya. 1:100 mungkin oke ya, tetapi mungkin akan bisa juga lebih besar juga boleh. Nah, penekanannya pada apa? Pada aspek estetika bentuk 3 dimensi ini. Ya, kemarin sudah saya jelaskan, nanti juga akan saya share ulang ya. Bagaimana kalian coba mengaplikasikan itu di dalam mata kuliah Stupa 1. Dan yang kedua adalah kelengkapan desain dalam mendukung keunggulan desain itu. Contohnya apa? Seperti tadi saya contohkan, kalau memang nilai lebih dari desainmu itu adalah terkait dengan pencahayaan, seberapa marketmu itu bisa mendukung itu. Kalau misalnya tadi terkait dengan suasana alamnya, ya bagaimana market itu akan bisa mendukung suasana itu. Ya saya kira itu. Nah sebagai panduan ya, ini saya akan harapkan di pekan ini dan 1 pekan ke depan kita sudah harus melakukan finalisasi desain. Jadi desain-desain Stupa 1 itu harus sudah fix ya. Paling tidak sampai dengan pekan depan sehingga pekan depan itu kita akan mulai mengerjakan satu persatu, mulai dari site plan-nya dulu harus sudah selesai. Kalau sudah nanti bangunannya diselesaikan di pekan berikutnya, nah saya akan mendorong untuk teman-teman itu juga menyusun sampai dengan interior sehingga ini memang harus objeknya harus cukup besar ya supaya kelihatan interiornya. Ya, ini terutama untuk teman-teman yang mengambil kesempatan keunggulan pada interiornya ya. Tetapi kalaupun tidak nanti ini sebenarnya opsional saja ya. Yang paling penting adalah bangunan. Nah, di awal Januari kita akan harapkan sudah mulai masuk ke landscape dan finishing sehingga nanti di pekan berikutnya sudah bisa dikumpulkan untuk bahan ujian. Nah, sekali lagi saya akan berikan sedikit gambaran bagaimana nanti ujian Stupa 1. Kemungkinan besar akan Stupa 1 itu ujiannya akan rolling. Bimbingan saya akan diuji oleh kawan yang lain. Saya akan menguji bimbingan dari dosen yang lain. Nah, sehingga pada saat ujian itu kalian boleh menjelaskan dengan gambar, tapi juga boleh menjelaskan dengan maket. Ya, silahkan marketnya diceritakan bahwa market desain saya seperti ini, tunjukkan melalui market seperti yang tadi saya contohkan di dalam presentasi sebelumnya atau juga dari pengalaman saya waktu melakukan tugas akhir dulu. Ya, jadi ceritakan dengan apapun media yang kalian sudah hasilkan. Ya, saya kira itu satu lagi, ini ada satu panduan sedikit juga, apa sih sebenarnya elemen-elemen yang biasa ada di dalam site. Ada pagar, ada trotoar, ada tempat parkir, ya, ada landscape, ada pohon, jalan, kolam, pedestrian, lampu, dan sebagainya. Nah, untuk elemen interior boleh dengan meja, kursi, rak, ornamen, lampu, lantai, dinding, langit-langit, pembatas ruang, dan sebagainya, ya. Jadi ini bisa nanti disiapkan. Ya, jadi ini karena kelengkapan inilah makanya tugas terakhir ya semester ini itu adalah di cover dalam bahkan 6 kali atau 5 kali pertemuan gitu ya. Nah, mulai pekan depan kalian sudah akan bekerja secara mandiri. Jadi sesi kuliah kita nanti akan saya buat untuk menjadi lebih banyak kepada konsultasi. Boleh nanti juga dibantu oleh kakak-kakak asisten ya dalam rangka menyelesaikan itu tugas-tugas itu seperti apa. Ya.
Nah, ini kira-kira ada beberapa bahan pengayaan yang boleh di-explore. Ada beberapa tutorial di YouTube itu banyak sekali sebenarnya ya, bagaimana cara membuat market dan sebagainya dan sebagainya. Ada beberapa tips juga. Nah, itu boleh silakan dicek ya. Nah, semoga ini bisa menjadi tambahan informasi bagi teman-teman semua. Saya kira itu sementara bahan kuliah pada pekan ini. Intinya adalah saya mengingatkan lagi, target kita adalah pekan ini untuk finalisasi desain stupa. Ya, jadi stupa 1 ini memang lalu harus sudah selesai desainnya supaya nanti mulai pekan depan kita sudah bisa mulai mengerjakan site plan. Untuk mata kuliah stupa juga kita sudah bisa mulai menyiapkan gambar-gambar kerja yang nanti akan diminta untuk stupa 1. Ya, baik. Kira-kira demikian. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.